Ya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa syukur bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matit taqwa wa bi ni'matit tauhid. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada hari ini kita sudah masuk di 10 hari kedua di bulan Rajab 1445 Hijriah. Bermakna sebentar lagi kita akan menyambut Maaf ya, kaget ya. Bermakna bentar lagi kita akan menyambut tahun baru. Bermakna bentar lagi kita konsentrasi buyar gara-gara tadi diganggu. Bermakna bentar lagi kita akan menyambut datangnya satu peristiwa di mana Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima satu perintah agung sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu perintah yang namanya sholat, yaitu nanti pada tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah. Dalilnya ada di dalam surah Al-Quran, surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra abdihil laila. Subhanallazi asra abdihil laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Telah diperjalankan pada malam hari baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis atau Jerusalem sekarang orang bilang, bahasa yang lebih modernnya. Jadi itu juga yang menjadi rujukan bagi para saudara-saudari kita yang Islam untuk membela Masjidil Aqsa di Palestina. Subhanallazi asra abdihil lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu juga menjadi dalil untuk melakukan pembelaan kepada Masjidil Aqsa di Palestina. Pembelaan dan penjagaan kepada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, di Yerusalem. Tapi bukan itu sayangnya yang mau kita bahas. Nanti kita akan bahas di waktu-waktu yang lain. Sekarang ini saya mau bahas tentang panggilan untuk melaksanakan itu. Panggilan salat atau yang kita sebut dengan azan. Ya, azan, mau bilang azan pakai AZAN atau ADZAN. Kalau bahasa Inggrisnya kadang diterjemahkan dengan adhan gitu ya. Adhan atau adan, ADHN, ADHAN, adhan gitu ya. Kalau di Turki disebut ezan gitu ya. Disebut ezan. Tapi kalau bahasa aslinya lughatul Arabi disebutnya azan. Ya. Nah, terserah mau pakai yang mana. Ketika ditranskripkan ke hurufun Latin itu bebas ya. Yang penting lughatil Arabinya tetap azan. Alif za kecil, alif lagi nun, alif panjang nun. Gitu ya. Jadi lughatil Arabi tulisannya tetap seperti itu. Azan. Nah, berbicara kita tentang azan ya. Azan itu bukan hanya sekedar ya panggilan, seruan untuk sholat. Orang kan bilang ya kalau azan ya azan gitu loh. Orang kalau sekedar tahu azan ya, ketika ditanya azan itu artinya apa? Azan itu panggilan untuk orang menunaikan sholat, panggilan orang sholat atau seruan orang itu sholat. Kalau cuma sekedar tahu ya itu.
Tapi orang-orang di sini kebanyakan saking awamnya, pemirsa, saking awamnya saudara sekalian, saking awamnya, orang kalau azan itu ya taunya kalau azan ya azan aja gitu loh. Nggak memperhatikan ada beberapa hal yang memang harus pakai banget diperhatiin di dalam azan itu. Yang pertama ini kita nantikan dulu, kita kebelakangin dulu bicara tentang makom dan sebagainya. Yang pertama dalam azan itu yang harus diperhatikan itu adalah makharijul huruf. Makharijul huruf ya ini penting. Karena kalau kita salah melafazkan huruf, artinya bisa beda. Kadang-kadang penyakitnya yang ada di sini, saudara, yang mestinya dalam kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, yang paling sering saya dengar adalah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, menjadi asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini rutin banget, rutin. Hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, gitu loh. Anda mau pakai gaya apa saja, mau pakai nada mana saja, mau gaya apa aja, mau gaya Makkah, gaya Madinah, gaya Mesir, gaya Mesir, gaya Turkiya yang sering saya bawakan. Tapi kalau makharijul hurufnya salah, itu udah beda banget. Kalau gaya itu kan cuma beda di pelafalan. Contoh azan Turki kayak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kalau makharijul hurufnya betul, tepat ya. Yang penting tuh jangan sampai asyhadu alla, yang benar tuh asyhadu alla ilaha illallah. Kalau makharijul hurufnya tepat, Anda mau pakai gaya apa saja, no problem, no issue. Mau gaya Madinah, gaya Makkah, gaya Turki, gaya Mesir, ya, gaya India, gaya macam mana-mana, itu feel free. Yang penting makharijul hurufnya benar dulu. Ya, yang penting makharijul hurufnya betul. Dan yang kedua adalah yang harus Anda perhatikan adalah panjang pendeknya. Jangan yang panjang itu dipendekin, yang pendek itu dipanjangin, itu jangan. Panjang pendeknya, madnya, sama tajwid. Tajwid itu terutama di bagian tasydid. Karena kan ada tasydidnya di kalimat gini. Syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Kadang-kadang kelewat gitu loh. Kadang-kadang kelewat. Gitu loh. Jadi tasydid ini juga harus diperhatiin. Hayyanya itu terutama. Di bagian hayya dan la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Itu kan banyak. Itu kan itu yang harus diperhatiin. Sama di jalalah. Iya, sama di tarqiq dan tafkhim. Tebal tipisnya huruf. Di azan itu kebanyakan menggunakan tafkhim, tebal. Contoh, la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Itu harus ditebelin. Asyhadu an la ilaha illallah. Harus ditebelin. Karena memang tafkhim, bukan tarqiq, tipis. Nah, kalau Muhammad Rasulullah pakainya apa? Tafkhim apa tarqiq? Tafkhim. Itu tebal juga.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu juga harus ditebelin. Itu juga harus tebal, terutama di jalalah, lam jalalah dan ra-nya itu. Tafkhim, tarqiq itu kebaikan tafkhim. Tebalnya itu harus jelas banget. Tafkhimnya itu harus jelas banget. Itu harus berarti nomor 2 tajwidnya, terutama di tasydid, mad sama lam jalalah, wara, tafkhim dan tarqiqnya. Itu harus diperhatiin. Tebal tipisnya, lam jalalah dan huruf ra itu, harfun ra itu tadi. Kalau sifatul hurufnya sudah betul, kalau makhraj hurufnya sudah betul, ya sifatul huruf pun juga termasuk, ya. Kemudian tajwidnya pun juga jelas, pelafalannya tidak tertukar-tukar. Jangan tertukar antara ha dengan ha, itu beda. Karena kadang-kadang orang tuh nyamain antara ha dengan ha. Contoh, asyhadu alla. Orang kadang-kadang tertukar asyhadu alla, itu salah. Ha. Itu salah, teman-teman. Antara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad atau ya Muhammadar Rasulullah, itu artinya aja udah beda. Itu aja artinya udah beda. Jadi jangan tertukar, terutama di kalimat syahadat yang kedua. Asyhadu anna Muhammad. Ada kereta. Saya sambung nanti ya. Ya. Masih jauh ya? Sorry, kurang aja, masih jauh keretanya. Ya, welcome back. Selamat datang lagi. Jadi bedain ya, jangan ketuker gitu loh. Jadi jangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu udah salah artinya. Hati-hati loh. Karena lughatil Arabi, bahasa Arab itu bedanya jauh banget dengan bahasa Indonesia, apalagi dengan bahasa Inggris. Bahasa Arab, lughatil Arabi itu adalah al-lughatul hayat, bahasa yang hidup, bukan bahasa yang mati. Jadi kalau lughatil Arabi, bahasa Arab, jangankan satu kata ya, satu huruf aja artinya tuh udah banyak gitu loh. Artinya itu sudah banyak, saudara sekalian. Maka jangan sesekali kita merendahkan yang namanya lughatil Arabi. Gitu loh. Jadi hati-hati kalau dalam azan itu juga pelafalan itu harus diperhatiin juga agar tidak tertukar seperti yang tadi sudah saya contohkan. Jadi yang benar itu adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Itu juga tasydidnya, anna-nya itu, Allah-nya itu juga harus diperhatiin. Nah, kalau sudah tasydidnya betul, makhraj hurufnya betul, sifatil hurufnya betul, tafkhim tarqiqnya betul, mad panjang pendeknya betul gitu ya. Anda mau azan pakai gaya apa aja, no problem. Mau azan Makkah dibawa, itu akan mau azan Makkah, azan Madinah, azan Mesir, azan Turkiya, ya, azan Maghribi sekalipun atau Maroko ya, atau azan Hawaii sekalipun, azan Kashmir, azan Bangladesh, azan India sekalipun, mau Anda bawa, no problem. Yang penting itu dulu yang harus dibenerin, gitu lah.
Sama kalau azan itu kedapatan nafasnya panjang, nafasnya tinggi, nafas itu harus diperhatiin juga. Kalau Anda nggak bisa nafasnya panjang, nafasnya tinggi, lebih baik gak usah maksain azan yang nafasnya panjang dan tinggi, nanti malah repot ya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau mau nafasnya panjang, nanti ada sesi sendiri atau Anda bisa cari-cari di YouTube tutorial tentang nafas panjang. Bagaimana cara memiliki nafas panjang, baik itu untuk tilawah, untuk sholawat, untuk azan, itu nanti akan ada sendiri, saudara. Jadi azan itu bukan hanya sekedar, ya orang taunya azan, ya azan gitu kan. Tapi azan itu kalau kita renungin, kita resapin kalimat per kalimatnya itu, ya, itu ada maknanya. Kalau saya kan pernah bagiin teman-teman azan ijazah azan Turkiya dengan 5 makom yang berbeda, ya kan, dari almarhum Recep Uyar, salah satu muazim terkenal di Turkiya. Subuh pakai makom soba, alasannya karena makom soba tuh nenangin, makomnya dia melankolis, itu merayu supaya orang itu mau gitu loh bangun melaksanakan sholat subuh gitu kan, sholat subuh atau sholatul fajr gitu kan. Nah, Dohor pakai makom biasanya Hijaz kalau yang diijazahkan Recep Uyar itu, biar aktivitasnya jadi lebih semangat, lebih sejuk, mengingat gitu loh bahwa di tengah-tengah aktivitas itu juga ada waktu untuk sholat. Asar ya kan pakai rost, biasanya pakai rost karena waktu asar itu orang-orang biasanya kan ada yang tidur siang atau ada yang masih beraktivitas, itu diingatkan, makomnya makom tegas banget itu, diingatkan bahwa ini masuk sholat gitu kan. Kalau maghrib pakai sikah gitu kan, sikah tuh untuk keagungan, mengingat keagungan Allah gitu kan, dan temponya cepat. Saya sering bawain. Kalau Aisyah itu pakainya bayati atau usyak, karena kan waktu Aisyah itu kan lebih panjang, dan azannya bisa lebih santai. Nah itu juga sekaligus pengingat, merayu juga merayu bahwa jangan tidur dulu, sebelum tidur sholat dulu. Karena waktu Aisyah itu adalah waktu yang rawan juga. Itu jam-jam syaitan beroperasi selain maghrib. Jadi jam syaitan beroperasi itu dari maghrib, dari sebelum maghrib sampai habis subuh. Nah itu jam-jam syaitan beroperasi itu seperti jadi memang harus dirayu gitu. Makanya kenapa diijazahkan pakai azan bayati gitu, atau usyak gitu. Nah itu gampang lah nanti ya. Kalau saya setiap kali saya azan itu hari itu nadanya jarang sama gitu loh, kecuali kalau isya ya. Kalau isya pun bayatinya bayati, kadang-kadang pakai bayati apa gitu, kadang bayati Turkiya variasi apa, kadang bayati Misri, kadang bayati yang iramanya Syekh Alimullah yang ikonik dan Anda kenal itu, ya kan. Jadi nggak itu aja azannya, nggak itu aja gitu loh. Jadi ganti-ganti variasi gitu. Caranya gimana Pak James biar bisa seperti itu? Ya belajar lah. Kan sekarang zaman udah paten, udah canggih-canggih. Ada YouTube, ada Spotify, ada Reso, ada Joox gitu. Anda bisa cari tuh azan makom apa yang mau Anda kuasain gitu. Tinggal Anda latihan, Anda murojaah berulang-ulang macam yang saya lakukan sebelum saya kesini. Saya latihan azan Hijaznya Kiai Haji Muammar ZA yang beredar kabar katanya beliau meninggal, tapi mohon maaf itu ternyata adalah hoax ya. Jadi mohon jangan lagi menyebar berita bohong tentang wafatnya Kiai Haji Muammar ZA, qari internasional. Saya pikir jangan ya, udah jangan diteruskan, lebih baik jangan disebarluaskan.
Dan yang menyebarkan berita hoax tersebut saya minta untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya dan meminta maaf kepada Kiai Haji Muammar ZA dan keluarga beserta jemaah-jemaahnya yang telah dikelirukan dengan berita hoax tersebut. Semoga bermanfaat. Ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai azan. Ya, jadi yang harus diperhatikan dalam azan itu adalah pertama makhrajul hurufnya, yang kedua mad panjang pendeknya, yang ketiga tafkhim wa tarqiq ya, tebal tipisnya huruf, yang keempat itu adalah tasydid ya, tasydidnya itu juga harus diperhatiin gitu. Kalau sudah itu benar semua, mau Anda azan dengan gaya apapun no problem ya, karena artinya nggak bakal berubah kalau selama pelafalannya betul. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.